Selamat datang di kelas matematika bersama dengan Bu Leni. Anandaku semua yang belum subscribe, tolong subscribe dulu ya, supaya Bu Leni lebih semangat lagi bikin konten video pembelajaran tentang matematika. Don't forget untuk ketik komentar di kolom komentar video ini sebagai absensi kehadiran antum semua ya. Syukron. Hai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua di rumah? Tetap semangat ya walaupun di rumah aja. Anandaku, di kesempatan kali ini Bu Leni akan ngajak kalian untuk mempelajari materi tentang menyelesaikan soal cerita bilangan bulat. Nah, tujuan pembelajaran kali ini kalian akan mengetahui tips dan triknya bagaimana menyelesaikan soal cerita bilangan bulat. Terus ini juga sebagai bahan evaluasi apakah antum semua sudah pandai mengerjakan soal penjumlahan, pengurangan, perkalian, juga pembagian dari bilangan bulat. Oke anandaku semuanya, untuk mengawali aktivitas pagi ini, mari kita mengucapkan basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, prepare your book. Oke anandaku semuanya, jadi dalam menyelesaikan soal cerita di bilangan bulat ataupun soal cerita yang lainnya, hal yang harus kita dahulukan adalah kita harus mempelajari dulu isi atau yang dimaksud dari soalnya itu apa. Jadi kita pahami soalnya dulu. Aduh, tulisan Bu Leni sedikit kaku nih, udah kebanyakan lockdown di rumah. Waktu itu juga ada Ananda yang curhat sama Bu Leni, katanya wah Bu, tulisan Anda jadi kayak gini karena kelamaan belajar di rumah. Nah ternyata hal ini juga berlaku sama Bu Leni loh. Jadi dimaklumin aja ya kak ya, udah lama Bu Leni nggak nulis di whiteboard nih. Oke, masih simak ya. Nah, yang dipahami dulu dari soalnya maksudnya apa sih. Jadi anandaku semua, yang pertama itu ada yang dinamakan diketahui. Jadi kita harus tahu diketahuiannya itu apa, terus apa yang ditanyakan atau disingkat ditanyakannya apa. Terus yang ketiga yaitu apa ya kira-kira? Nah, yang ketiga adalah lakukanlah menggunakan teknik pengerjaan dari matematika. Maksudnya apa? Teknik pengerjaan dari matematika ini adalah rumus tertentu yang memang sudah diberitahukan untuk mengerjakan soal cerita tertentu. Dan yang terakhir yang paling penting adalah cross check. Nah, hal yang terakhir ini sebetulnya seringkali diabaikan, padahal ini sangat penting sekali. Kenapa sangat penting? Karena hal inilah yang akan menentukan benar atau tidaknya jawaban kita. Jadi sayang dong kalau jawaban kita itu betul, tapi karena kita salah menghitung, menjumlahkan, mengurangkan, mengalihkan, atau membagikan, jadi salah, ya kan? Oke, kita ingat ya, pahami dulu soalnya, don't forget diketahui apa yang ditanyakan, terus lakukan menggunakan teknik pengerjaan matematika, terus yang paling penting adalah cross check. Sampai sini kalian paham ya? Anandaku semua, ibu akan mengajari kalian langsung caranya dengan mengerjakan sebuah soal. Nah, prepare your book, please open your book page 24. Oke? Di situ kita akan melihat bagaimana penjelasan ibu mengenai ada satu soal yaitu tentang menyelamnya. Ada orang yang menyelam ke kedalaman permukaan laut. Nah, kita mendengar ada kata menyelam. Dalam hal ini kita buat dulu garis bilangannya. Nah, ini ada 0, 1, 2 ke atas sampai terhingga ya. Itu adalah di atas permukaan laut. Nah, sekarang kita akan membuat suhu di bawah ke dalam laut. Ya. Ini bukan di sini batas dari ombaknya atau gelombang air di sini. Jadi ke bawahnya itu adalah kedalaman laut. Pastinya negatif dong. Jadi ada, ya anggap aja ini semua rata ya garisnya. Oke, jadi
itu ada min 1, min 2, min 3, min 4 dan seterusnya ya, sampai bawah. Anggap aja itu rapih ya Kak ya, atau penggalan stripnya sama. Nah, Ibu ulangi lagi ya, tadi kan kita itu kata kuncinya harus fokus ke menyelam. Kalau menyelam artinya dia melakukan penyelaman di bawah permukaan laut, air laut ya. Makanya pasti itu suhunya negatif atau minus. Kita lihat di soal. Jadi pada awalnya, posisi awal dia menyelam sampai kedalaman 3 meter. Berarti posisinya dari sini dong. Oke, kita tuliskan di posisi awal. Oke, next. Selanjutnya di soal tersebut dilanjutkan, jadi si orang tersebut menyelam lagi selama sejauh 4 meter. 1, 2, 3, 4 sampai berapa nih? Min 7 kan. Jadi dihitungnya dari min 3 tadi ya. Nah, ini yang dinamakan posisi akhir. Nah, setelah kita menggambarkan melalui garis bilangan, kita akan melakukan tahap pengerjaannya. Jadi tahap pengerjaannya ini dimulai dari, simak baik-baik ya. Kita harus ditulis di sini yang diketahui atau disingkatnya diketahui, dik.2. Apa yang diketahui? Yaitu posisi awal. Posisi awalnya itu berada di min 3 ya, min 3. Terus ditanyakan, sebelum ditanyakan ada yang udah diketahuinya lagi ya. Nah, jadi ada sekitar lanjut menyelam yaitu sejauh 4 meter dari posisi awal tadi. Don't forget ya, dari posisi awal tadi. Terus yang ditanyakan apa? Yaitu di kedalaman berapakah posisi akhir dari penyelam tersebut. Oke, langsung deh sekarang kita jawab ya. Oke, jawabnya jadi kita tahu yang diketahuinya ini, terus ditanyakannya ini. Nah, lalu jawab. Itu adalah trik and tipsnya ya. Nah, jadi min 3. Kita lihat posisi awal dulu min 3. Terus lanjut itu artinya kan tambah ya. Jadi ditambah tadi berapa? 4 meter. Min juga ya, boleh dikurungin kayak gitu. Min ditambah min, hasilnya min 7. Sebetulnya min 7 ini adalah jawaban akhir dari posisi penyelam. Tapi sebetulnya dari garis bilangan saja udah ketahuan ya, ternyata posisi akhirnya di min 7. Ini adalah tempat posisi akhir si penyelamnya. Oke? Sama ya. Oke, anak-anakku semua, sekarang kita akan melihat contoh yang kedua. Ini pembahasan di buku matematika, maksudnya halaman 25 ya. Jadi, ceritanya ada sebuah gelas yang diisikan oleh air. Diisikan ke gelas ini kira-kira berapa liter ya airnya, segini lah. Tapi yang jelas karena kita akan menghitung suhunya, jadi suhunya dalam air ini, suhu normalnya yaitu 18 derajat Celcius ya. Karena 18 derajat Celcius artinya ini positif. Oke. Nah, setelah itu dituangkan oleh Bayu beberapa es ke dalam gelas ini. Anggaplah ya ini es gitu ya. Nah, sehingga suhunya turun. Kenapa turun? Karena ada proses pendinginan air akibat dari es-es yang dicelupkan oleh Bayu tersebut. Nah, penurunannya ada hampir suhunya mencapai, coba lihat di buku berapa derajat. Oke, betul sekali, 10 derajat Celcius. Atau bisa kita tulis negatif 10 derajat Celcius. Oke. Nah, selanjutnya es-es ini melebur atau mencair, maksudnya ya, mencair terus
Maksudnya setelah peleburan atau mencairnya es, maka suhu airnya itu naik lagi. Naiknya itu sekitar 5 derajat Celcius. Oke Ananda, nah suhu awal, terus suhu turun dan suhu air ini merupakan apa yang diketahui dari soal cerita yang sedang kita kerjakan. Oke? Nah, Anandaku semua siap ya kita kerjakan seperti trik dan tips yang tadi. Kita tuliskan apa yang sudah kita ketahui di titik 2, berarti suhu awalnya dari air tersebut adalah 18 derajat Celcius dan mengalami penurunan sebesar berapa? Oke, betul sekali, mengalami penurunan sebesar min 10 derajat Celcius. Oke, kita tulis dulu ya. Nah, setelah itu karena es itu mencair kembali, maka suhunya normal lagi. Maksudnya suhunya naik lagi sebesar 5 derajat Celcius. Itu yang diketahuinya. Sekarang yang ditanyakannya. Yang ditanyakannya, berapakah suhu air sekarang? Oke, kita akan membuat jawabannya. Jawabannya berarti suhu awalnya kita tulis 18 dikurangi ya karena turun tadi min 10 derajat Celcius. Gak usah pakai derajat ya. Plus karena naik lagi ya, jadi ditambah 5. Oke, kita akan hitung 2 dulu, boleh dikurungin. 18 dikurangi min 10, jadi 18 nya positif ya, min 10 nya itu min, jadi AC-nya 8, terus plus 5, berarti isinya 13 ya. Nah Anandaku semua, tadi di contoh yang pertama Bu Leni lupa bahwa setelah kita mengerjakan jawabannya, kita harus membuat kesimpulan. Jadi yang ditanyakannya apa? Kan suhu air sekarang ya, berarti suhu air sekarang adalah 13 derajat Celcius. Ditulis di sininya. Jadi ada jadi gitu kan. Harus ada kesimpulannya ya. Jadi tahapannya diketahui, ditanyakan jawaban, jadi itu merupakan kesimpulan. Oke? Nah, di sini ada 13 derajat Celcius. Oke anandaku semua, Ibu harap antum semua semakin paham ya. Don't forget harus ada kesimpulan, jadi bla 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 bla. Oke? Next, selanjutnya kita akan melihat contoh yang ketiga. Masih di halaman 25, oke? Nah, kita lihat dulu soalnya, yaitu mengenai sebuah perlombaan cerdas cermat. Nah, bagi kalian yang udah pernah itu pasti udah tahu ya. Ada sistem di mana penilaiannya itu jika benar maka akan ditambahkan 3 dan jika salah akan dikurangi min 1. Oke, kita harus ingat-ingat rumusnya ya. Selanjutnya kita lihat ya. Jadi ceritanya ada 3 tim yang melakukan cerdas cermat ini kan. Nah, ada yang namanya tim merah. Jadi tim merah pada babak pertama dia memperoleh poin sebanyak 15 poin. Ibu tulis dulu sini, ini mejanya tim merah. Jadi tim merah ini pada babak pertama dia dapat 15 poin. Oke, kita tulis di sini babak yang pertama. Terus di babak yang kedua, tim merah ini telah berhasil menjawab. Oh iya, tulis lagi ya tim merah di sininya biar lebih jelas. Tim merah di babak kedua dia memperoleh atau mampu menjawab 4 jawaban yang benar dan 2 jawaban yang salah. Ini di babak kedua. Kita tulis ya babak kedua. Nah, kita tulis di sini babak kedua. Nah, yang ditanyakannya yaitu berapakah
nilai atau poin dari tim merah di akhir babak kedua. Ya kan? Nanti kalau ada kalimat pertanyaan, jangan lupa kita memakai tanda tanya. Nah, kuncinya lihat di akhir babak kedua. Berarti babak ke-1 ikut dihitung kan ya? Oke, sekarang kita akan lihat. Boleh digaris dulu. Kita lihat di babak kedua ya. 1 dan 2 artinya ada penambahan dari babak 1 dan babak 2. Diketahui terhalang ya, wait. Lanjutan saja ya, nanti tulisannya bakalan kelihatan. Nah, jadi diketahui babak pertama tim merah itu memperoleh 15 poin kan ya. Nah, di babak kedua dia berhasil menjawab 4 yang benar dan 2 yang salah. Ingat, kalau benar itu ditambahkan 3, kalau salah dikurangin 1. 4.B itu maksudnya 4 benar, terus 2.S itu 2 salah. Ditulis benarnya juga boleh ya, nggak disingkat nggak apa-apa. Sekarang ditanyakannya. Nah, kalau ditanyakannya berarti nilai akhir tim merah di akhir babak kedua. Ini berapa ya? Kata tanyanya berapa? Berapa nilai akhir tim merah di akhir babak kedua? Oke, sekarang kita akan jawab. Oke, cara menjawabnya berarti babak 1 harus ditambahkan dengan babak 2. Betul nggak tuh? Betul ya? Kita lihat babak 1 itu udah ada perolehan nilai yaitu 15. Ditambah babak 2 itu berarti kita buat kurung 4 kali benar berarti 4 dikali plus 3. Di sana lihat plus 3. Oke, ditambahkan 2 dikali min 1. Iya enggak? Kenapa? Karena kesalahan dikurangi 1 kan. Kita turunkan 15-nya 4 kali 2 kali 3 maksudnya 12, terus ditambah 2 kali min 1 min 2 ya. Masih di dalam kurung tuh. Min 2-nya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Ibu hapus dulu ya yang ini ya. Oke, sama dengan selanjutnya kita akan kurungkan yang ini supaya memudahkan pengerjaan. 15 tambah 12, 27 dikurangin 2. 27 dikurangi 2 hasilnya adalah 25. Berarti kita akan buat kesimpulan nih. Jadi kesimpulannya nilai akhir tim merah di akhir babak kedua adalah 25 ya. Oke, anak-anakku semuanya, bagaimana sudah bisa ya? Bulan yakin antum pasti bisa semuanya. Oke Ananda, sekarang waktunya latihan. Yuk latihan di buku matematika halaman 25. Hanya nomor 1 sampai 5 ya. Buleni tunggu hasil jawabanmu difotokan, kirim ke WA Buleni sampai pukul 12. Oke, see you in the next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.